Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita ketemu lagi dengan channel Ilmiah Alamiah Islamiyah, channel yang berisi tentang keilmuan. Bismillah. Pagi ini saya akan berbincang-bincang tentang karunia Allah yang berupa irodah untuk manusia. Jadi Allah itu mempunyai irodah atau berkehendak, tetapi Allah juga memberikan karunia kepada manusia itu berupa irodah. Itulah yang membedakan antara manusia dengan malaikat. Irodah ini secara maknawi artinya kehendak. Jadi kita ini punya kehendak. Kita bukan sebagai robot. Kalau Allah menyuruh A, tidak bisa menghindar. Dan irodah ini harus dipertanggungjawabkan. Karena adanya irodah inilah maka Allah ini maha benar. Al-haqqu mir rabbi, sesungguhnya kebenaran itu milik Allah. Kalau ada yang salah, maka yang salah pasti makhluknya, manusia, bukan Allah, karena Allah maha benar. Kita harus memahami seperti itu. Salah satu contoh, seseorang ini berbuat mencuri, maling bahasa Jawanya. Tidak bisa nanti kelak di akhirat ya Allah, kenapa engkau menghukumku memasukkan ke neraka? Padahal kalau dulu engkau tidak mentakdirkan saya mencuri atau maling, saya tidak akan bisa maling. Karena saya ini makhluk, saya tidak punya kekuasaan apa-apa. Saya hanya sekedar menjalankan atau sak dermo lampai. Dalam konteks Islam tidak bisa. Tetap yang salah makhluknya, manusianya. Kenapa maling? Allah sudah melarang untuk tidak mencuri. Kenapa tetap mencuri? Tidak bisa menyalahkan Allah. Maka harus dipahami bahwa segala kesalahan itu yang salah manusianya, bukan Allah. Konteksnya seperti itu. Lalu bagaimana prosesnya kok bisa kesalahan ini jatuh pada manusia? Karena ada irodah tadi, ada kehendak tadi. Kenapa manusia itu berkehendak mencuri? Sementara dia tahu mencuri ini suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah, perbuatan dosa. Maka yang harus dipahami, ini irodah ini berkaitan dengan yang namanya qada qadar. Janganlah Anda memahami sebagaimana pemahamannya orang-orang yang non-muslim. Qada itu apa? Qada itu sesuatu yang belum terjadi. Qadar itu apa? Qadar itu sesuatu yang sudah terjadi. Jangan hanya sebatas itu. Kalau sebatas itu Anda bisa fatal. Keimanan Anda bisa fatal. Anda ikut aliran fatalisme. Aliran fatalisme itulah yang menghancurkan agama-agama samawi, agama langit, agama-agama yang Allah turunkan untuk manusia. Karena berawal dari aliran fatalisme tersebut. Memahami qada itu sesuatu yang belum terjadi, dan qadar atau takdir itu sesuatu yang sudah terjadi. Takdir bisa diubah, tapi qada atau takdir tidak bisa diubah. Qada itu masih bisa diubah, hanya sebatas itu. Cara merubahnya dengan doa. Jangan seperti itu memahaminya, nanti Anda bingung, terjebak dengan dilematis, pemahaman yang dilematis. Karena ini harus dipahami
Kodo itu pilihan. Jadi setiap detik kodo yang akan terjadi pada kita itu banyak sekali, jumlahnya banyak sekali, tidak terhingga, tidak bisa dihitung. Walaupun tetap berlaku hukum sunatullah. Misalkan Anda saat ini sedang makan di Semarang, tidak mungkin dalam waktu setengah jam, ya kan, Anda jalan-jalan di Monas Jakarta, tidak mungkin. Tidak ada kode seperti itu. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan hukum sunatullah. Tapi kalau 8 jam lagi, 10 jam lagi mungkin bisa. Anda naik pesawat ke Jakarta terus ke Monas jalan-jalan bisa. Jadi harus dipahami seperti itu. Kode itu pilihan. Kode itu bukan hanya sekedar sesuatu yang belum terjadi. Jangan seperti itu. Kode itu pilihan. Karena pilihan Anda harus memakai irodah, kehendak Anda. Ada pilihan saat itu Anda ini mencuri, ada pilihan tidak mencuri, ada pilihan lagi bekerja. Bekerja A sebagai petani, bekerja B sebagai pedagang. Pilihan ada di Anda. Pilihan ada di kita. Kita mau milih mana? Ini pertanggungjawaban. Ketika saya milih menjadi pedagang, maka saya bertanggung jawab atas pilihan ini sebagai pedagang. Ketika saya memilih sebagai pencuri saat itu mencuri, berarti saya harus bertanggung jawab terhadap pilihan saya. Inilah irodah. Irodah itu difungsikan untuk memilih kode. Jadi kode itu pilihan. Dalam satu detik tidak terhingga. Jumlahnya tidak terhingga. Tetapi masih berlaku hukum sunatullah. Seperti itu. Maka memahami kode ini secara simpel dasarnya sebenarnya mudah saja. Jadi ketika Anda ini sudah mengaku sebagai seorang muslim, otomatis ini Anda ini punya kewajiban sholat. Nah, rukun sholat ini adalah membaca Al-Fatihah. Di Al-Fatihah ini ada doa. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Harus dipahami. Berarti ada jalan-jalan yang tidak lurus. Banyak sekali jalan yang tidak lurus. Dan ada jalan yang lurus. Jangan dipahami jalan yang lurus itu hanya satu. Jangan dipahami seperti itu. Jalan yang lurus pun jumlahnya banyak sekali. Maka Anda silahkan memilih jalan yang lurus sesuai minat Anda. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang penuh dengan kenikmatan, jalannya orang-orang yang kuberi nikmat. Jadi jalan lurus ini ada jalan yang tidak ada nikmatnya, ada jalan lurus yang penuh kenikmatan. Nah, silakan Anda pilih. Mau milih jalan yang mana silakan. Ketika Anda memilih, berarti Anda bertanggung jawab terhadap Allah atas pilihan Anda, atas diri Anda. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan yang penuh nikmat, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya yang Engkau tidak sukai, Engkau benci. Waladzallin, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Jadi bukan jalannya orang-orang yang Allah benci, jalannya orang-orang yang tidak disukai oleh Allah. Jalannya orang-orang yang penuh dengan dosa. Main game, Free Fire, ada suara azan, azan, baik. Teruskan saja main game. Nah, ini jalannya orang-orang yang berdosa. Kalau Anda tahu ini perbuatan dosa, ya sebaiknya jangan lakukan seperti itu.
dan jalannya orang-orang yang dimurkai. Jadi Allah sangat membenci, bukan hanya sekedar sangat membenci, tidak menyukai jalan itu. Jadi Anda tuh tahu Anda ini benar, tetapi tindakan Anda ini membuat keresahan orang lain. Kamu nggak suka. Misalkan untuk menunjukkan kebenaran ini Anda berlaku anarkis. Nah, ini nggak suka. Tapi itu pilihan, terserah Anda. Maka Anda ini bukan robot. Kenapa? Karena Anda punya pilihan dan Anda bisa memilih. Allah memberikan irodah. Ini cara ilmu hakikatnya seperti itu. Tapi secara anatomi tubuhnya irodah itu apa? Irodah ini kehendak itu hormonal. Ketika Anda ini hormonnya tidak stabil, ya otomatis kehendaknya itu aneh-aneh. Ada orang yang hormonnya tidak stabil, laki-laki mencintai laki-laki, wanita ya kan menyukai seks sesama wanita. Itu sudah jelas LGBT ini dimurkai oleh Allah. Banyak hal yang ketika hormonalnya tidak stabil, orang itu menjadi aneh-aneh. Maka secara kesehatan kita ini juga berkewajiban menjaga hormonal kita agar stabil, agar normal. Caranya gimana agar normal hormonal yang ada dalam tubuh kita? Caranya makanlah makanan yang halalan thayyiban, bukan hanya halal, tapi thayyib juga. Misalkan Anda atau seseorang dia mengidap hipertensi, kok sukanya makan daging kambing. Nah, uangnya uang dia sendiri, hasil kerja dia sendiri, dia makan daging kambing tidak ukuran. Ya otomatis tensi darahnya naik, menjadi marah-marah. Anaknya jadi repot, istrinya jadi repot, tetangga temennya jadi repot semua gara-gara marahnya. Marah tanpa ada suatu alasan. Ini hormonal. Jadi dia itu irodanya seperti itu, kehendaknya makan daging kambing, efeknya seperti itu. Dia menjadi marah-marah. Ini tetap harus dipertanggungjawabkan. Kenapa menjadi orang yang marah-marah? Memahami kodo, bahwa kodo ini suatu pilihan itu menjadikan kita itu enak, relaks. Hidup ini menjadi enjoy. Kenapa? Karena sesuai dengan keinginan kita. Maka kata-kata kalimah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ini harus dipahami bahwa kita itu bisa berkehendak ini semata karena karunia Allah. Maka ketika ada pilihan kita bekerja, berdagang atau mencuri, ini kita memilih ini pun karena karunia Allah. Maka karena karunia Allah, kita harus meminta. Kita harus berdoa, dan itulah Rasulullah SAW mencontohkan umatnya untuk berdoa. Jadi Rasulullah SAW memberi contoh bahwa beliau pun berdoa. Nah, maka jangan lupakan kita berdoa. Dan jangan lupakan, ya kan, kita untuk selalu berusaha. Karena kita ini diberi ilmu, diberi alam, kita harus mengolahnya semua sesuai kehendak kita dan disinkronkan dengan aturan agama. Konteksnya seperti itu. Maka doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ini akan mencuci seluruh kehidupan kita, mencuci ya perjalanan hidup kita
sampai ke masalah batiniah kita. Intinya seperti itu. Kalau batiniah kita ini sudah damai, aman, ya insya Allah kita pun bisa beribadah dengan damai, dengan tenang, dengan rasa syukur. Seperti itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Taufik dari Kota Rembang, Jawa Tengah, mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.